Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel YouTube Safira, channel yang khusus membahas masalah umroh dan haji. Saya Andi Alamsyah, CEO Safira, kali ini akan membahas kenapa umroh kok nggak dibuka-buka. Padahal kemarin pada tanggal 9 Oktober, Menteri Luar Negeri mengumumkan bahwa pemerintah Saudi sudah membuat nota diplomatik bahwa umroh untuk Indonesia sudah diizinkan. Apa sebabnya kok nggak dibuka-buka sampai hari ini? Menurut informasi yang kami dapatkan dari sumber Kementerian Agama, di mana kami, Safira, Travel Umroh dan Haji ini bernaung, setelah Menteri Luar Negeri mengumumkan bahwa telah menerima surat diplomatik dari pemerintah Saudi dan segera dirumuskan aturan-aturan finalnya, pada saat itu juga pemerintah melalui Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, bahkan melibatkan juga dengan pihak Telkom, itu melakukan meeting intensif dengan pihak Saudi. Tapi hingga saat ini tidak ada hasilnya. Kami belum menerima keputusan resminya bagaimana juklak umroh itu akan dilakukan, gitu. Padahal sudah ratusan bahkan ribuan calon jamaah kami yang sempat tertunda sudah berharap-harap ini kabar baik bahwa pemerintah Saudi akan segera membuka pintu umroh. Apalagi sudah banyak negara yang diizinkan untuk umroh. Sedangkan peraturan di Saudi sendiri sudah agak melunak. Contohnya, sholat baik di Masjid Nabawi maupun di Masjidil Haram sudah tidak memakai jarak, ya, sudah tidak ada jarak untuk antar jamaah. Kemudian pemerintah Saudi juga mengumumkan tidak perlu memakai masker untuk di luar ruangan. Dan penduduk lokal Arab Saudi itu bisa, kalau sebelumnya melaksanakan umroh itu setiap 15 hari sekali atau sebulan 2 kali, kali ini penduduk Saudi maupun mukimin termasuk staf Safira yang ada di Saudi itu bisa melaksanakan umroh setiap hari. Menurut analisa saya, kenapa Saudi belum membuka izin umroh untuk Indonesia? Yang pertama karena masalah vaksin. Seperti kita tahu bahwa mayoritas masyarakat Indonesia divaksin dengan menggunakan Sinovac. Sedangkan Sinovac itu tidak termasuk vaksin yang diakui oleh pemerintah Saudi. Jika jamaah Indonesia mau berangkat memaksa dengan Sinovac, maka harus ada booster. Sedangkan pemerintah Indonesia belum siap untuk memberikan booster untuk saat ini. Bahkan menurut informasi yang kami peroleh, semester pertama tahun 2022 baru vaksin booster itu diberikan. Demikian penjelasan dari Menteri Kesehatan. Jadi faktor vaksin inilah yang menjadi penghalang yang terbesar kenapa umroh untuk Indonesia belum dibuka. Yang kedua juga masih terkait dengan vaksin, tapi masalah sinkronisasi aplikasi. Di Indonesia menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, di Saudi menggunakan Tawakalna. Informasi yang beredar bahwa barcode vaksin kita belum terbaca oleh sistem di Saudi, inilah yang menjadi penghambat yang nomor 2. Jadi tidak terbacanya, dan ini pemerintah Indonesia melibatkan pihak Telkom untuk melakukan sinkronisasi. Dan sampai sekarang hasilnya belum ada. Jadi 2 hal inilah yang menjadi ganjalan besar kenapa Indonesia masih belum diperbolehkan memberangkatkan jamaah umroh. Sedangkan persiapan, kami melalui asosiasi sudah sepakat dengan pemerintah bahwa jika umroh ini dibuka, awal-awal umroh kloter-kloter pertama itu sementara dikhususkan untuk petugas travel. Jadi kami dan seluruh pimpinan travel itu diminta untuk berangkat, untuk mempelajari aturan-aturan terbaru agar pengalaman kami yang awal ini nanti bisa diterapkan untuk pelaksanaan jamaah. Dan itu pun khusus untuk perwakilan travel yang sudah vaksin di luar Sinovac. Kebetulan alhamdulillah saya pribadi
waktu itu mendapatkan jatah AstraZeneca, jadi saya langsung daftar. Insya Allah jika memang umroh segera dibuka, tahap pertama untuk travel, saya yang salah satu peserta yang akan menyaksikan, melaporkan, dan seterusnya. Dan keberangkatannya pun tidak seperti biasanya. Jadi seluruh peserta nanti akan dikumpulkan di asrama haji di Bekasi untuk melakukan 2 tes. Yang pertama tes kesehatan, yang kedua tes PCR. Jika tes kesehatan lolos, kemudian PCR-nya lolos, maka saya bisa berangkat. Jika kami, mohon maaf, misalnya tidak lolos, ya kami harus dikarantina dan seterusnya. Untuk pulangnya pun, nanti kami juga melakukan karantina di asrama haji selama 5 hari. Ini yang uji coba nanti jika umroh dilakukan yang pertama kali, kami dari pihak travel akan melakukan hal seperti itu. Keberangkatannya dari satu pintu, karantina dan pengambilan PCR di asrama haji, pulangnya pun dikarantina di asrama haji. Tunggu update informasi berikutnya, insya Allah mengenai keberangkatan umroh di masa pandemi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.